Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kali ini izin bertanya di luar tema. Pertama Ustaz, masalah mengenai dua hal. Yaitu pertama mengenai sholat syuruk Ustaz. Dikatakan pada sholat syuruk ini pahalanya seperti haji dan umroh. Sempurna. Kemudian waktu ini Ustaz, waktunya kalau kita lihat di aplikasi ini ada terbit fajar, ada dibilang syuruk, dan kemudian ada juga waktu di awal duha. Ini waktunya syuruknya yang benar yang mana Ustaz? Karena ada yang bilang juga kalau pas terbit fajar atau syuruk itu pas matahari terbit katanya sama dengan nyembah matahari. Jadi waktunya gimana Kak? Kemudian kadang-kadang ada kajian macam tadi saya alhamdulillah dengan kajian di Umar bin Khattab bukan baru kajian sampai jam 7. Sedangkan kalau syuruk itu kalau di Pekanbaru jam 6 pagi. Itu saya izin sebentar sama ustadznya sambil lambaikan tangan gitu untuk sholat syuruk dulu atau kita fokus kajian apakah kita dapatkah pahala yang disebutkan haji dan umroh dengan sempurna Ustaz. Kemudian sholat kedua Ustaz, misalnya sholat duha, dikatakan pernah saya dengar juga di kajian juga di YouTube itu kajian pendek penggalan YouTube itu dikatakan bahwa Rasul itu kalau sholat duhanya di masjid dan bagi mereka yang sholat duhanya di masjid itu pahala seperti umroh Ustaz. Seperti orang yang umroh. Tadi kalau syuruk haji dan umroh, kalau sholat duha umroh Ustaz. Apakah ini benar atau benar? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik, berarti 3 pertanyaan beliau. Nah, Ustaz. Satu bertanya. Baik. Yang pertama adalah tentang masalah hadis tentang sholat syuruk ya. Dikatakan bahwasanya sholat syuruk itu pahalanya seperti haji dan umrah. Kapan waktunya? Apakah di waktu duha ataukah di waktu matahari terbit semacam itu? Sebelum saya menjawab itu, pertama saya ingin menjelaskan tentang derajat hadis sholat syuruk. Sholat syuruk itu ya emang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia hadis Anas ya. Diriwayatkan dengan jalur yang begitu banyak ya. Kata Anas ya, beliau berkata qala Rasulullah man shallal ghada fi jama'atin summa qa'ada bi dzikrillah hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain kan lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Kata Nabi SAW, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir karena Allah sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurna 3 kali. Hadis ini sebetulnya kalau kita tinjau dari sisi sanadnya, ini adalah hadis yang lemah. Ini adalah hadis yang lemah. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Dhilal dan dia adalah seorang rawi yang lemah. Walaupun hadis ini diriwayatkan banyak jalur, tetapi jalurnya tidak bisa saling menguatkan. Maka saya telah membahas tentang masalah derajat hadis sholat syuruk ini di YouTube, bisa dilihat di sana secara detail saya jelaskan tentang derajat hadis sholat syuruk ini. Ini yang pertama. Kemudian poin yang keduanya yang ingin saya jelaskan adalah kalau hadisnya lemah, apakah sholat syuruk itu ada atau tidak ada? Jawabannya sholat syuruk itu ada. Hadisnya lemah, yang lemah adalah pahalanya. Pahalanya yang lemah. Maksudnya ganjaran yang dikasihkan ketika orang sholat syuruk itu seperti pahala haji dan umrah, ini yang lemah. Adapun sholat syuruk itu sendiri ada. Apa dalilnya? Ya sholat syuruk disebutkan dalam Sahih Muslim. Sholat syuruk itu adalah awal waktu sholat duha. Sholat duha. Sehingga ketika Anda melaksanakan sholat ya di awal waktu sholat duha, maka tidak ada masalah. Maka sholat itu dinamakan syuruk atau juga dinamakan sholatu ad-duha. Adapun pahala secara khusus, dia dapat pahala seperti haji dan umrah, ini tidak sahih pahalanya. Tetapi sholatnya ada. Dia adalah awal waktu sholat duha. Kalau begitu, kapan dilaksanakan sholat syuruk ini? Ketika masuk waktu sholat duha, bukan ketika matahari terbit. Ketika awal-awal matahari terbit, itu adalah waktu yang terlarang.
maka tidak boleh kita sholat di waktu yang terlarang tersebut sampai matahari agak meninggi, ya, sudah lewat waktu terlarang, maka disitulah awal waktu sholat duha, maka disitulah awal waktu sholat syuruk, maka disitulah sholat syuruk. Jadi poinnya di situ. Jadi sholat syuruk itu adalah awal waktu sholat duha. Adapun fadilahnya seperti haji dan umrah, hadisnya lemah, ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang banyak ketika kita melaksanakan sholat tersebut. Kemudian yang kedua adalah masalah tentang ketika kita hadir di kajian, kemudian pada saat itu sudah masuk waktu sholat duha atau sholat syuruk, apakah kita izin atau tidak? Maka afdalnya adalah Anda dengarkan sampai selesai. Ya, afdalnya dengarkan sampai selesai kajian tersebut, karena waktu duha itu panjang. Ya, waktu duha itu panjang. Adapun tadi kita jelaskan waktu syuruk tadi, pahala syuruk tadi adalah pahalanya hadisnya lemah. Ya, maka afdalnya dengarkan kajian sampai selesai, nanti sudah selesai kajiannya baru kita sholat duha atau kita melaksanakan sholat syuruk kalau masih di awal waktu sholat duha. Maka sholat syuruk itu adalah sholat duha, bukan sholat yang lain. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, ini saya lupa ini pertanyaan ketiganya tidak apa? Fadal. David, Abu Marsal yang ketiga. Ya, Ustaz, mengenai sholat duha ini, Ustaz. Tadi yang syuruk duha ini apa? Sholat duha di masjid. Iya, baik. Apakah sholat duha itu disunnahkan di masjid atau di rumah? Ya, ataukah dan kalau seandainya sholatnya di masjid dapat pahalanya seperti pahala haji, ya. Sedangkan syuruk itu haji dan umrah. Maka jawabannya adalah sholat sunnah itu afdalnya dilaksanakan di rumah. Ya, rata-rata semua sholat sunnah secara umum dilaksanakan di rumah. Kecuali ada beberapa sholat sunnah yang dilaksanakan di masjid ataupun di luar rumah. Di antaranya misalnya sholat tarawih, itu afdalnya dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Kemudian sholat istisqa, sholat kusuf dan khusuf, ya ini afdalnya di luar rumah, dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Sholat id dilaksanakan di lapangan secara berjamaah. Adapun selain sholat sunnah secara umum, sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah. Sholat rawatib, tidak rawatib, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, maka sebagus-bagusnya dilaksanakan di rumah. Ya. Tetapi kalau seandainya ada orang melaksanakan di masjid, maka tidak mengapa. Bukan berarti sholat duha itu afdalnya di masjid, tidak. Ya, afdalnya sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah kecuali ada dalil yang menjelaskan dilaksanakan di luar rumah, sebagaimana saya sebutkan tadi, seperti sholat tarawih, ya, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu dilaksanakan di luar rumah karena ada dalil yang menjelaskan demikian. Adapun secara umum sholat sunnah itu dilaksanakan di dalam rumah, termasuk sholat duha. Wallahu taala alam.